manusia. Lagi pula bukan dilihat dari tempatnya di mana dia datang, tapi dilihat dari ajarannya. Ya, Yesus juga berdoa di dalam goa kok. Anda kira Bukit Getsemani itu bukan goa di sana? Itu goa, dan sampai hari ini juga menjadi tempat yang dikunjungi oleh orang-orang. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengulas sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ustadz Zuma, ya, Ustadz Zuma versus anak bebek, anak batak atau anak bebek. Dan di sini anak bebek ini, anak batak ini, mengaku debaters, ya, mengaku tahu isi kitab, tapi dari tema pun keluar semua, ya, artinya apa yang menjadi penjelasannya di dalam bagaimana awal mula Kristen itu ada, dia malah kesana kemari entah apa yang diceritakannya. Jadi ya tidak nyambung begitu ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Setelah kita tadi menyaksikan dialog kita dengan seorang pendeta reform yaitu Murio Wali Yanto Manalu, sekarang kita akan berdialog dengan yang dulu pernah hilang dan sekarang telah kembali lagi bangkit di minggu ketiga, yaitu anak Batak. Dan masih tetap dengan panglima yang kita sayangi dan hormati, yaitu Gurunda kita, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Topik kita kali ini, ikhwah, yaitu tentang asal-usul Islam dan Kristen yang akan dibawakan masing-masing oleh narasumber. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Maka dari itu, karena narasumber tadi kita udah ngobrol di backstage, sudah pada siap, kita langsung saja kepada Gurunda. Timer udah siap ya? Timer akan berjalan ketika Gurunda mulai bertausiah. Tafadhol Gurunda kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya mohon maaf ya. Ternyata di tempat saya ini StreamYard itu nggak kuat. Ya. Setelah dicek memang ternyata StreamYard itu butuh 30 Mbps, sementara kalau Zoom itu menurut informasi 3 Mbps juga sudah bisa lancar. Jadi bukan begitu ya Dinda Kores ya? Oke Gurunda. Iya, maksud saya kalau StreamYard itu memang berat kalau di sini. Oke, suara saya jelas kan? Aman, lancar, lanjut. Ya, jadi tema kita malam hari ini membahas tentang apa? Asal-usul Kristen dan Islam, Gurunda. Oh ya, baik. Jadi terkait dengan ajaran agama Islam itu disempurnakan pada saat Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, diterangkan di dalam surah Al-Maidah jelas bahwa agama Islam ini kemudian disempurnakan oleh Allah melalui perantaraan nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika berbicara mengenai ajaran Islam, seperti yang saya bahasakan beberapa saat yang lalu, bahwa ajaran agama Islam ini adalah
kaidah awal daripada pengenalan manusia terhadap itu. Sehingga saya katakan bahwa ajaran agama Islam itu asal usulnya itu dari Tuhan, dari pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu yang kemudian memperkenalkan agama Islam. Agama Islam itu sendiri adalah ajaran yang kemudian ditekankan oleh Allah kepada manusia untuk berserah diri terhadap semua perintah yang kemudian dibawa oleh para nabi. Jadi ketika datang nabi kepada satu golongan, maka mereka membawa ajaran atau perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan yang berupa ketetapan, hukum-hukum, itulah Islam. Nah, kenapa demikian? Karena sangat jelas dikatakan bahwa Islam itu sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari aslama yuslimu islaman, yang mempunyai arti ketundukan atau patuh atau berserah diri atau menunaikan atau menyampaikan apa yang kemudian menjadi hukum-hukum Tuhan kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah ajaran Islam itu. Jadi ketundukan kemudian terhadap perintah Tuhan. Jadi Islamnya itu adalah aturan main yang dimaksud di sini adalah aturan Tuhan. Kemudian yang taat kepada aturan Tuhan itu, inilah yang disebut sebagai Muslim. Jadi asal usul ajaran agama Islam itu adalah dari Allah. Pencipta langit dan bumi lah yang kemudian menjadi sumber ajaran agama Islam. Tidak sama seperti ajaran yang lain, itu ajarannya dibuat-buat oleh manusia itu sendiri. Tapi kalau Islam itu sangat jelas diterangkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinah fa yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima ajaran itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya, ajaran Islam itu sekali lagi saya katakan bersumber dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dan itu termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, bahwa pada hari ini telah kusempurnakan aku reda terhadapmu dan aku reda Islam menjadi agamamu. Itu diterangkan dalam surah Al-Maidah. Sekira begitu dari saya sebagai pemuka. Mudah-mudahan teman kita Ana Bata ini bisa mengurai asal usul Kristen itu dari mana sebenarnya. Silakan. Siap Mumtaz Gurunda, waktu pun pas padat digunakan selama opening statement. Berikutnya sekarang kita ke Anak Batak. Anak Batak, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu akan berjalan ketika Anak Batak memulai opening statement. Mute-nya masih ke-mute itu. Mungkin sudah bisa ke sana mungkin ya. Anak Batak. Anak Batak. AFK kah? Oh iya, oke. Terdengar ya, moderator bantu lanjut. dulu. Terdengar suaraku, terdengar. Masuk. Oh terdengar. Oke, terima kasih. Iya, kayak gini aja ya, kalau udah bagus suaranya nggak usah dikecil-kecilkan lagi. Oke, waktu sudah mulai ya. Belum. Pas ngomong baru mulai. Oke, iya. Haleluya. Horas aku ucapkan untuk kita semua. Damang dainang hanggi binaribut di dia bemarikanan. Dohonok kuma pasahat tabe tuhita di dia bihita salhutna asa tabe de hatane debata marhite diskusi na di batuba di channel. Untuk itu aku pertama sekali aku akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristuslah makanya aku bisa ada di sini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus, aku tidak bisa ada di sini. Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Yaitu Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini Tuhan, aku akan memberitakan firman, kebenaran dari firman-Mu ya Bapa, kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Kiranya
berikan hikmat kepada hamba-Mu ini Bapa, agar Bapa bisa menyampaikan dengan baik tanpa menyakiti perasaan siapapun Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara semua, kita menggunakan hak kita untuk berdiskusi di YouTube ini. Saya kira itu sah secara hukum di Indonesia. Biarlah YouTube ini menjadi ranah atau wadah untuk menambah edukasi pengetahuan tentang agama, karena masih banyak orang Indonesia yang nggak ngerti apa agama, tapi ada agamanya. Contoh, ada orang Indonesia itu sekitar jutaan orang, agamanya Kristen, tetapi hanya sekedar beragama Kristen aja, tidak mengerti apa itu agama Kristen. Nah, demikian juga dengan Islam. Aku melakukan survei di beberapa daerah, menyurvei atau mencoba bertanya kepada saudara-saudara Muslim yang memang tidak mengerti agama, yang memang mereka memiliki agama hanya karena ikut orang tua, karena orang tuanya Islam, lahir anaknya ya Islam, tetapi mereka tidak pernah belajar Islam. Untuk itulah sangat dibutuhkan channel seperti ini. Itu pendapatku. Nah, bagaimana dengan menjelaskan dengan cara baik? Ya, kita mencoba dulu merendahkan hati dan saling mengasihi dulu kita kawan-kawan, saling mengasihi dulu, biar bisa menyampaikan dengan baik, biar penonton bisa mendengar dengan baik, baik itu yang Kristen maupun yang Islam. Nah, aku juga akan menjelaskan pada opening statement ini, dasar iman kekristenan itu adalah keselamatan, tidak lebih dari itu. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Keselamatanlah yang dibawa Tuhan Yesus. Keselamatan seperti apa? Keselamatan dari kuasa iblis. Karena sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa dan iblis memberontak terhadap Allah, maka dunia ini telah diserahkan kepada iblis. Sehingga orang yang mati, baik itu yang berdosa, baik itu yang tidak berdosa, semua yang mati turun ke alam kubur, turun ke alam maut, akan mengalami siksa kubur, akan mengalami. Siapa yang menyiksanya di kuburan? Setan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meremukkan kepala si iblis ini, agar orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami siksa kubur lagi, tidak turun lagi ke dunia orang mati atau ke alam maut, tetapi langsung masuk surga. Untuk itulah Yesus datang. Tidak lebih dari itu. Keselamatanlah yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan untuk siapa? Apakah untuk orang Kristen saja? Tidak. Keselamatan untuk seluruh manusia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan melewati siksa kubur lagi. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan masuk surga. Surga yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Dalilnya mana, Bapak? Ada di Matius 16, yaitu pengakuan Petrus. Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Itulah keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Bukan agama. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus itu juru selamat. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Kristus dan juru selamatnya akan mengalami siksa kubur? Di kuburan nanti akan disiksa setan. Apakah sampai di situ anak Batak? Tidak. Setelah tiba hari penghakiman, baik setan yang menyiksa maupun orang yang tidak menerima Tuhan Yesus yang disiksa di alam maut itu akan dicampakkan lagi ke neraka. Jadi double-double nanti, 2 kali nanti penderitaan orang-orang yang tidak menerima keselamatan itu. Itu saja Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Nah, bagaimana? Kenapa disebut agama Kristen? Kristen itu sebutan dari pengikut Kristus. Orang yang mengikut Kristus disebut orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang menerima keselamatan disebut orang Kristen. Nah, untuk itu saudara-saudara, aku hanya menawarkan keselamatan saja. Enggak usah masuk Kristen, enggak usah. Enggak usah ganti agamanya, tetapi terimalah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan mengabdi kepada 2 Tuhan. Kalau satu Allah aja, jangan Allah yang lain. Karena Allah yang lain banyak, Allah yang begini-begini banyak di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, 10 detik.
sumber dari segala keselamatan. Terima kasih moderator, itu pembukaan dari saya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap, thank you anak Batak untuk opening statement yang sama padat dengan Gurunda, dan kita sudah menyaksikan opening statement dari masing-masing pihak. Tapi sayang seribu sayang, kita tunda dulu karena Gurunda keluar lagi, terpental lagi ya. Maaf, Bang Kore, saya juga terpental. Iya. Terpental ini Sinyal, tadi. sinyal itu sinyal. Iya, iya. Iya, ini pawang bodoh apa? Gurunda terpental. Mana Gurunda? Sinyal itu Bang, kita tunggu aja sinyal. Sip, ini udah. Ya, oke. Sekarang kita masuk sesi kedua. Gurunda ini udah masuk lagi. Berikutnya adalah tanggapan dari Gurunda selama 5 menit kepada anak Batak. Silakan. Oke, baik. Ya, sepintas saya mendengarkan tadi dari saudara anak Batak ya, terkait dengan tema kita ini berbicara mengenai asal usul daripada agama Kristen. Ya, ini Kristen ini dari mana gitu maksudnya. Karena kita tidak mendapatkan kemudian adanya penyampaian dari beliau terkait dengan ajaran Kristen. Bahwa Kristen ini yang ngajarin siapa, asal usulnya seperti apa, kemudian agama Kristen itu kok bisa eksis gitu. Siapa yang ngajarin pertama kali? Layaknya kita umat Islam yang mengajarkan Islam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti yang saya uraikan di awal tadi. Nah, ketika saudara mengatakan tentang bahwa orang itu beragama berdasarkan terhadap keturunan, terhadap keilmuan, itu betul. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah tentang asal-usul agama Islam dan juga agama Kristen. Anda tidak mengurai itu, asal-usulnya Kristen ini dari mana, yang ngajarin siapa gitu. Apakah Yesus itu pernah mengajarkan tentang kekristenan? Konsep yang kemudian dijajakan oleh Kristen itu seperti yang Anda katakan bahwa Kristen menuhankan Yesus, ya, Kristen memiliki 3 pribadi Tuhan. Nah, apakah ini diajarkan oleh Yesus atau seperti apa gitu? Nah, kalau diajarkan oleh Yesus, berarti boleh dikatakan sumber daripada kekristenan itu dari Yesus. Tapi kalau tidak, nah inilah yang perlu dipahami. Dari mana asalnya Kristen ini? Siapa yang ngajarin? Nah, kalau kami berbicara mengenai Islam, saya katakan bahwa Islam itu di dalam Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Islam itu sendiri diakui di dalam kitab suci Al-Quran sebagai ajaran Allah, sebagai ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sementara Anda tidak mengurai sedikit pun terkait agama Kristen ini asal usulnya, siapa yang ngajarin gitu. Dari mana Kristen ini? Kalau kami di Islam, ya seperti yang saya uraikan tadi, bahwa adapun keberadaan ajaran agama Islam ini itu sudah diurai di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19 yang saya katakan, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, sekarang ada nggak agama seperti apa yang bisa kita lihat malam ini, bahwa saudara anak Bata ini mampu kemudian menjabarkan ini Kristen asal usulnya sebenarnya dari mana gitu, kok tiba-tiba ada agama bernama Kristen sementara tokoh yang ada di dalamnya itu tidak pernah memberikan legitimasi terhadap nama tersebut, bahwa agama ini ada karena Kristen itu artinya ini dan itu diajarkan oleh si ini. Nah, coba saudara uraikan ke kita gitu, supaya kita jelas bahwa ternyata asal usul daripada Kristen itu berasal daripada ajaran si fulan.
Nah, coba Anda sebutkan siapa si fulan ini yang mengajarkan kekristenan. Ada nggak si fulan ini kemudian menjabarkan konsep akidah, konsep hukum-hukum, konsep syariat, atau apapun namanya di dalam agama Kristen, supaya kita bisa tahu. Seperti agama Hindu asalnya seperti ini, yang mendirikan ini. Agama Buddha ini, ya Siddhartha Gautama dan seterusnya, kaidahnya seperti ini. Ajarannya kayak gini, sama seperti kita di Islam. Islam diproklamirkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana pondasi akidahnya itu juga dianut oleh para nabi yang diutus oleh Allah sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi apa yang Anda terangkan itu sama sekali tidak mengena kepada tema. Kita sedang berbicara, dan ini adalah tema yang kalau tidak salah Anda yang minta, asal usul Islam dan juga Kristen. Silakan untuk sesi berikutnya untuk Anda mengurai Kristen agama dari mana, siapa yang ngajarin, supaya kita bisa fokus terhadap tema kita. Islam saya uraikan, Anda menguraikan juga Kristen, supaya kita memberi pencerahan kepada netizen. Asal usul Islam, oh ternyata dari sana, asal usul Kristen itu ternyata dari sana. Nah, ini yang minta saya dijelaskan. Sekira begitu. Cek, iya sih, thank you Gurunda Iya, Pak. untuk pertanyaannya. Silakan anak Batak, sebentar ditanggapi. Jaringan kok gangguan kali ya. Waktu berjalan ketika anak Batak berbicara. Baik, terima kasih. Ya memang tadi belum kujelaskannya, hanya masih sekedar opening statement. Oke, baik. Kami mengikuti apa yang dipercayai oleh Yahudi. Kami mengikuti Allahnya orang Yahudi. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena Nabi orang Yahudi, yaitu Yesaya, mengatakan di dalam Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Tetapi terangmu terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, termasuk bangsa Indonesia. Jadi ketika Nabi orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi akan memberkati bangsa-bangsa berduyun-duyun, dikatakan di sini akan terbit terang dari Tuhannya orang Yahudi kepada seluruh bangsa, maka kami mengikutinya karena kami bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu mengikuti Tuhannya orang Yahudi. Jelas ya? Atau saya ulang sekali lagi, agama yang kami ikuti adalah agama orang Yahudi, karena Tuhannya orang Yahudi berfirman, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, termasuk Indonesia, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, termasuk bangsa Indonesia. Jadi kami mengikuti Tuhannya orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, Tuhannya orang Yahudi itu dinubuatkan datang ke dunia sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5. Dia akan disebut, anak yang lahir ini akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah yang kami ikuti. Ketika Mesias atau Tuhannya orang Yahudi, rajanya orang Yahudi yang akan datang sebagai manusia, itulah yang kami ikuti. Demikian juga dikatakan di dalam Zakaria 9 ayat 9, bahwa rajanya orang Yahudi itu, Tuhannya orang Yahudi itu akan lahir di Bethlehem, dan itulah Tuhan Yesus. Kami hanya mengikuti saja. Ketika orang Yahudi menanti-nantikan kedatangan Tuhannya menjadi manusia, maka Tuhan itu datang, itulah yang kami ikuti. Nah, bagaimana dengan asal-usul agama Kristen? Sudah aku bilang tadi, kami orang Kristen ini
Pengikut Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus itu, siapa yang percaya kepada Mesias yang datang ke dunia itu, itulah pengikut Kristus. Siapa yang percaya kepada Allah yang menjadi manusia itu, itulah pengikut Kristus. Nah, kenapa disebut Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen pertama sekali ada di dunia ini ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dicatat di dalam Alkitab. Nah, Kristen yang pertama sekali di muka bumi ini juga dikenal dengan Kristen Antioquia. Mereka sudah disebut Kristen, disebut dengan Kristen mula-mula. Nah, bagaimana dengan Kristen yang sekarang? Seiring berjalannya waktu setelah Yesus 10 detik. kembali. 10 detik. Baik, terima kasih. Itu dulu yang mau aku sampaikan. Kiranya sudah menjawab. Silakan. Oke, thank you anak Batak. Sekarang kita ke Gurunda. Ini diberitahukan ya, kita ada 6 putaran untuk dialog, setelah itu kita battle. Timernya kemana ini? Iya, jadi nggak tahu aku apa waktunya kok cepat. Berapa menit biar saya gantiin timer. Lihat di Wih, cakep foto banget profil lah saya. kita bahasin. Oke, waktu 5 menit aja. Oke. Iya, sip. Timernya ready ya? Oke, Gurunda silahkan merespon. Timer nanti berjalan ketika Gurunda. Mute-nya Gurunda. Ya, berapa menit? Berapa menit? 5 menit Gurunda, bisa dilihat di pojok kiri. Pojok kiri apa? Pojok kiri Zoom. Oke, baik. Jadi sepintas kita mendengarkan saudara kita ini mengatakan bahwa agama yang mereka ikuti adalah agama orang Yahudi. Kalau mengikuti agama itu kan ajaran. Kalau mengikuti ajaran orang Yahudi, maka mustahil menjadi Kristen. Karena orang Yahudi itu tidak mengajarkan ajaran Kristen. Kristen itu muncul di Antioquia. Sementara kalau dikatakan mengikuti orang Yahudi, orang Yahudinya siapa yang diikutin sehingga orang ini dikatakan sebagai Kristen? Para nabi kemudian ketika datang kepada Bani Israel tidak ada yang mengajarkan Kristen. Ya, Kristen itu adalah pengikut Yesus. Menurut pengertian atau kepanjangan daripada Kristen itu sendiri. Tetapi fakta yang ada di lapangan, Kristen ini munculnya bukan di Yerusalem, adanya di Antioquia. Nah, kalau Anda mengatakan Anda ikut kepada ajaran orang Yahudi, berarti Anda adalah praktisi Yahudi. Anda bersunat. Anda ketika masuk ke tempat ibadah, Anda harus mensucikan diri. Anda memiliki prosesi-prosesi syariat. Anda memiliki hukum-hukum agama. Ya, Anda masih melakukan ajaran yang terkait dengan melibatkan jasmani. Sementara Kristen itu adalah agama yang tidak lagi mengajarkan tentang pekerjaan jasmani, yang ada hanya rohani. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan kami mengikuti ajaran Yahudi? Ajaran Yahudi yang mana yang Anda ikuti? Sementara kalau ajaran Yahudi itu, satu, perjanjian baru Allah kepada orang-orang Yahudi adalah hukum Taurat. Boleh Anda lihat di dalam Yeremia 31 nomor 33. Berarti kalau Anda pengikut Yahudi, Anda harus mempraktekkan hukum Taurat di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Orang Yahudi itu diancam, dikecam. Ulangan 27 nomor 26, terkutuk mereka kalau mereka meninggalkan hukum Taurat dengan tidak melaksanakan dengan praktek. Kemudian ketika mereka melanggar, mereka hanya diperintahkan untuk bertaubat dan kemudian mempersembahkan korban bakaran berupa hewan. Bahkan kalau Anda melihat, Yesus membuktikan itu. Di dalam Matius 8 nomor 4, ketika ada orang yang datang kepadanya, lalu kemudian disuruh bertaubat, dia diperintahkan melakukan korban. Korban apa? Korban hewan. Korban yang dilakukan oleh Nabi Musa. Itu kalau dikatakan bahwa pengikut orang Yahudi. Kalau pengikut orang Yahudi berarti Anda mengikuti ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apa yang Anda lakukan sekarang. Ya, menyembah kepada dirinya. Itu Yesus nggak pernah ajarkan.
Jadi kalau Anda mengatakan, saya pengikut orang Yahudi, yang mana yang Anda ikuti dari orang Yahudi? Yahudi itu kemudian ibadahnya hari Sabat, menyembahnya hanya kepada satu Tuhan, kemudian dia tidak pernah memahami Tuhan mereka pernah mati, tidak pernah memahami Tuhan mereka pernah menjadi makhluk, tidak pernah memahami bahwa mereka diajarkan untuk membatalkan hukum Taurat, mereka tidak pernah diajarkan untuk menghapuskan dosa dengan membunuh manusia. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi masih simpang siur. Kristen ini harus ditegaskan asal usulnya dari mana gitu. Karena kalau Anda mengatakan dari Yahudi, no, Yahudi tidak pernah mengajarkan ajaran seperti yang Anda lakukan saat sekarang. Mungkin dari Mesir kali ya, atau dari Romawi, atau dari Yunani, atau mungkin dari India ajaran Anda itu. Karena kalau di Yahudi itu tidak ada itu Trinitas, menganggap bahwa Tuhan mereka pernah datang dalam rupa makhluk, dalam rupa manusia, kemudian mati di atas salib untuk menebus dosa manusia. Yahudi mana yang mengajarkan itu? Kecuali Yahudi yang diklaim oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, yang mendirikan agama setelah Yesus itu pergi dengan cara menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mereka, orang-orang Farisi ini mentobatkan orang masuk ke dalam agama yang mereka buat, dan penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri, daripada orang Farisi. Mungkin itu yang Anda maksud. Tapi kalau Anda mengatakan kami ini adalah pengikut Yahudi, oh keliru Anda. Kenapa? Yesus yang mengajarkan untuk menyembah Yesus itu pernah dilakukan sayembara oleh orang-orang Yahudi untuk mendapatkan dan membunuh dia. Di situ diterangkan bahwa Kisah Para Rasul 21 nomor 28 kalau saya tidak keliru ya. Dikatakan, hai orang Israel, tolong inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Ya, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Anda pengikut agama Yahudi? Ya, jangan ambigu, yang tegas. Gurunda. Bagaimana asal mungkin usul Kristen Anda ini dari mana? Anda pengikut agama Yahudi? Iya, silakan berikutnya dari anak Batak selama 5 menit. Oke, terima kasih. Kan sudah kutunjukkan tadi Yesaya 9 ayat 5. Anak yang lahir itu akan disebut Allah. Itu kitab suci orang Yahudi, kitab suci kami juga. Sudah kusebutkan tadi di dalam Sakaria 9 ayat 9. Maleakhi 5 ayat 1. Itu orang Yahudi yang mempercayai itu. Itu dasarnya. Maka kami percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Kami tidak mengikuti hukum Taurat Yahudi, tetapi kami percaya Tuhannya orang Yahudi. Karena Taurat diturunkan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Indonesia. Tetapi yang menurunkan Taurat ini juga Tuhan bagi orang Indonesia. Untuk itulah kami percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Oke, aku akan kontrol dengan waktu 4 menit. Oke, terima kasih. Sudah aku bilang tadi, ketika Allahnya Israel menjadi manusia, Yesaya 9 ayat 5. Itu yang kami ikuti. Ya, tolong Pak, yang markorok-korok, jangan jangan bersuara dulu ya, yang markorok-korok. Nah, siapakah yang menganut Yahudi? Orang Yahudi yang pertama sekali, ke-12 Rasul orang Yahudi. Septuaginta 70 rabi-rabi Yahudi. Orang Yahudi. Penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu orang Yahudi. Jika ada coba-coba menulisnya, meskipun sama apa yang disaksikannya, meskipun sama apa yang disaksikannya dengan yang disaksikan orang Yahudi, tidak kami masukkan ke Alkitab. Harus orang Yahudi yang menulis Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mengenal juga kesaksian Santo Ignatius, tetapi ketika dia bukan orang Yahudi, tidak kami masukkan ke Alkitab. Bukan berarti kesaksiannya salah, tetapi untuk menguatkan kalau orang Kristen mula-mula itu adalah Yahudi. Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Nah, untuk itu Gurunda, aku menjelaskan kekristenan kepada Gurunda. Sekarang kalau boleh aku bertanya, aku mengetahui setelah membaca di dalam kitab Islam, kalau asal-usul agama Islam itu adalah ketika Muhammad bertapa di gua. Bagaimana mungkin orang yang bertapa di gua membawa ajaran Tuhan? Tidak bisa diterima akalku itu. Dan ini memang disembunyikan. Tidak pernah ini diceritakan di masjid, di pengajian, tidak pernah.
Tidak pernah sama sekali. Muhammad bertapa di dalam gua, pulang-pulang jadi nabi, bawa ajaran Islam. Bagaimana untuk menjelaskan itu kepada kami? Silakan, silakan, stop saja waktuku. Silakan, Guru Najuma jawab. Silakan, moderator, stop saja waktu. Waktu masih 2 menit. Silakan, silakan. Itu pertanyaannya, harus dijawab. Bagaimana mungkin orang yang keluar dari gua setelah selesai bertapa jadi nabi? Silakan. Oke, siap. Pertanyaan diterima dengan baik. Timer silakan di reset. Waktu berjalan ketika Gurunda menjawab. Mute-nya Gurunda. Mute-nya. Ya, oke. Baik. Suara saya kedengaran? Jelas. Maaf ini Dan teman-teman ya. gagah. Jaringan ya. Betul-betul mengganggu kita malam ini ya. Jadi gini, saudara, sebelum saya tanggapi, Anda mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah kitab Anda. Anda adalah pengikut Yahudi. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor berapa tadi itu, Anda katakan itu adalah bercerita tentang Yesus. Inilah yang saya katakan bahwa Anda itu bukan pengikutnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak ada satupun sampai hari ini yang mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor 6 atau nomor 5 itu adalah Yesus. Kalau Yesaya nomor 9 nomor 6 ini adalah Yesus, tidak mungkin kemudian Yesus itu ditolak. Karena Yahudi yang dia tunggu adalah seorang raja yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Musa, bukan seperti Yesus. Jadi Anda keliru besar ketika Anda mengatakan Yesaya 9 itu adalah Yesus. Tidak ada itu, ya, tidak ada. Karena ketika berbicara mengenai Yesaya, itu tulisannya kira-kira ada sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum Yesus itu ada. Nah, apakah kemudian Yesaya ini membicarakan tentang seseorang yang akan datang di masa depan, yang membicarakan tentang kelahiran Tuhan? Itu tidak, ya. Karena di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di situ dikatakan yulad dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi yulad itu berarti telah lahir. Itu bukan masa yang akan datang. Kalau dikatakan telah lahir, berarti berbicara mengenai sesuatu yang sudah ada, sudah terjadi. Ya. Jangan Anda bermimpi sesuatu yang telah lahir, ternyata 700 tahun kemudian baru lahir. Dari situ Timer pause. Ya, Gurunda terkendala jaringan lagi. Mohon kita tunggu sebentar dan bersabar, Ikhwani Fisabilillah. Ini cobaan untuk Gurunda yang kita cintai dan hormati. Dua konten baik hari ini mendapatkan gangguan yang cukup signifikan ya. cek, Gurunda udah masuk lagi? cek. Lanjut Gurunda. Ya, jadi bagaimana mungkin kemudian seseorang manusia yang lahir 700 tahun kemudian Anda katakan telah lahir? Itu kesalahan. Karena Anda hanya mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan Tuhan Anda seakan-akan Tuhan Anda yang diceritakan di situ. Ya, itu keliru. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara. Bagaimana mungkin ada kemudian Tuhan, ada kemudian orang keluar dari gua lalu kemudian mengajarkan sebuah agama? Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan ini ya, Islam Kristen, yang dimana dari pihak Muslim ada pembicaranya adalah Akhi Zulm Abbas atau Akhi Zuma, dan dari pihak Kristen
pembicaranya yakni anak bebek. Kok anak bebek? Anak apa? Anak Batak ya. Kok anak bebek? Salah ucap saya. Orang anak Batak saya sampaikan anak bebek. Ya itulah. Jadi ketika Ustadz Zuma menjelaskan bagaimana awal mula Islam itu ada ya dengan dalil-dalilnya dan segala macamnya ya sangat berunutan dan logik ya dan sesuai dengan sejarah. Nah, namun ketika anak bebek ini menjelaskan ketika anak bebek ini menjelaskan tentang bagaimana adanya awalnya Kristen mula-mula itu bagaimana sejarahnya, malah dia menceritakan tahap apa yang diceritakannya ya, tahap apa yang dikisahkannya, jadi tidak nyambung begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله